Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deden. Saya dari kelas 1A dengan NIM 150322000045 dari Fakultas Ilmu Politik Sosial Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan meresum mata kuliah pengantar ilmu sosiologi dari bab 1 sampai bab 9. Oke, langsung saja. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi menurut Mbah Suryani terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sosio dan logos. Sosio berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti kata atau berbicara. Secara harfiah, sosiologi adalah ilmu yang membahas atau mempelajari masyarakat. Adapun menurut Karl Marx, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan tingkah lakunya dengan keterkaitan antar kelas yang dimiliki kelas lain di dalam masyarakat yang lebih luas. Kelas-kelas sosiologi yang dimaksud oleh Karl Marx tersebut dibagi menjadi dua kelas, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah kaum menengah ke bawah, sedangkan proletar adalah kaum menengah ke atas. Dan ada juga pendapat menutur Auguste Comte bahwa sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat, pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Setelah itu muncullah 6 mahjab setelah Auguste Comte, yaitu geografi, organis, dan evolusioner, forma, psikologi, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya ada ciri-ciri utama sosiologi. Yang pertama, bersifat empiris, artinya bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua yaitu bersifat teoris, yaitu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Yang ketiga bersifat kumulatif, artinya bahwa teori-teori tersebut dibentuk atas teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama. Dan yang terakhir bersifat nonetis, yaitu dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Adapun objek sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia di dalam masyarakat, dan hasil dari interaksi sosial. Objek sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material menyangkut seluruh aspek kehidupan dan mempengaruhi kehidupan. Objek material sendiri dibagi menjadi dua, yaitu objek fisik seperti rumah, sekolah, kendaraan, dan lain-lain. Dan objek non-fisik seperti gagasan, ide, adat, keyakinan, dan lain-lain. Dan objek formal yaitu hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul di masyarakat. Selanjutnya ada kajian sosiologi. Kajian sosiologi terdiri dari hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lain, hubungan antar individu dengan kelompok, hubungan kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan macam-macam sifat dari kelompok sosial. Lalu ada 4 metode sosiologi. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, deduktif, dan yang terakhir yaitu induktif. Lalu di sini saya akan masuk pada pembahasan materi sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah sosial timbal balik yang dinamis antar individu, kelompok, dan akan tercipta ketika saling memberi respon atau kayak feedback gitu. Syaratnya
Syarat berlangsungnya interaksi tersebut yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu kontak sosial primer, yaitu secara tatap muka langsung, dan kontak sosial sekunder, yaitu menggunakan perantara atau media seperti telepon, video call, dan lain-lain. Lalu ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu sendiri, yaitu imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu pertama asosiatif yang mempengaruhi pada kerjasama, mencakup cooperation atau kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif lebih mengarah pada perpecahan yang mencakup persaingan, kontravensi, dan konflik. Selanjutnya ada kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelompok sosial terdiri dari himpunan, kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh dan pengaruhi. Dan jika suatu kesadaran untuk saling tolong menolong dalam kelompok sosial, terdapat kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, kelompok sosial in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Dan yang kedelapan adalah okupasional dan volunteer. Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari kerumunan dan publik. Materi selanjutnya di sini adalah kebudayaan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan sebagai kultural universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, dan mata pencarian hidup, serta sistem religi dan kesenian. Fungsi dari kebudayaan masyarakat itu sendiri adalah mengatur tingkah laku dan sifat seseorang, gitu, yaitu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, dan telah ada lebih dahulu dan berlaku selama-lamanya dari generasi ke generasi. Baik, materi selanjutnya adalah kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga ini yaitu untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku, dalam menghadapi masalah di kehidupan masyarakat tersebut, menjaga kebutuhan masyarakat dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Ada 6 ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Yang kedua yaitu suatu tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga mempunyai satu atau beberapa tujuan. Dan yang keempat mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima mencapai lambing yang menjadi ciri khas. Dan keenam mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya yang saya akan bahas tentang lapisan masyarakat. Lapisan sosial masyarakat itu sendiri adalah
perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Ada dua tipe sistem lapisan sosial, yaitu dapat terjadi dengan sendirinya dan sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Lalu ada 4 alasan terbentuknya lapisan sosial. Yang pertama, kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan, kerabat, seseorang kepala masyarakat, dan harta dalam batas-batas tertentu. Dan adapun sifat sistem lapisan masyarakat yaitu tertutup, terbuka, dan campuran. Perlunya sistem lapisan sosial dalam masyarakat yaitu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya serta peranannya. Selanjutnya, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Lalu unsur-unsur kekuasaan terdiri dari rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Adapun pola umum lapisan sistem kekuasaan yaitu sistem kasta, sistem oligarkis, dan sistem demokratis. Lalu wewenang adalah adanya kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Macam-macam bentuk wewenang yaitu wewenang karismatis, tradisional, rasional, wewenang resmi, dan tidak resmi. Wewenang pribadi dan teritorial, dan wewenang terbatas dan menyeluruh. Dan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya atau kayak mengikuti keinginannya gitu. Oleh pemimpin tersebut, kepemimpinan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Dan materi yang terakhir adalah perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial dari kebudayaan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Pada bentuk ini mencakup teori evolusi unilinear, teori evolusi multilinear, dan teori evolusi universal. Yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Biasanya memiliki batasan-batasan yang sangat relatif. Perubahan kecil terjadi pada unsur struktur sosial yang terdiri yang tidak membawa pengaruh langsung, sedangkan perubahan besar pengaruhnya secara langsung. Dan yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu. Adapun faktor yang mendorong jalannya proses perubahan itu yaitu kontrak dengan budaya lain. Faktor yang mempengaruhi yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Terima kasih. Segitu saja resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.